Ya, siapapun yang datang langsung ke Stadion GBK pasti merinding ketika langsung merasakan bagaimana suasana di kandang timnas Garuda. Itulah yang terjadi saat bule ini sampai emosional melihat kegilaan fans timnas Indonesia, seperti ingin menangis. Kekaguman bule ini seperti tidak pernah ia rasakan ketika melihat fans sepak bola di negaranya. Fanatisme fans Indonesia di ajang apapun benar-benar sangat gila. Apalagi saat ini para pemain Indonesia sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu antusiasme supporter Garuda tak perlu dijelaskan lagi. Lihatlah di luar stadion GBK ribuan supporter Indonesia berbondong-bondong hingga membuat bule ini takjub. Di sisi lain di dalam stadion pun apalagi ribuan supporter Indonesia begitu memerah setiap timnas Indonesia bermain. Stadion GBK tak pernah sepi penonton. Jika berbicara gilanya supporter Indonesia, lihatlah ketika timnas Indonesia bermain di luar negara kita. Mereka selalu ada di mana-mana. Mereka selalu hadir demi mendukung tim kebanggaannya. Mereka selalu berteriak dan berdiri tak pernah henti demi mendukung timnas Indonesia. Saking gilanya fans Indonesia, para konten kreator luar pun sampai menyoroti supporter Garuda dibandingkan supporter negaranya. Media-media luar juga selalu meliput fans Indonesia karena mereka tahu bagaimana fanatiknya supporter Garuda. Bahkan pihak AFC hingga FIFA pun mengakui jika setiap Indonesia bermain, mereka selalu untung besar karena mereka tahu 90% penduduk Indonesia gila dengan sepak bola. Apalagi jika skuad Garuda bertanding, meski siapapun lawannya, maka aksian pun akan diperebutkan semua negara-negara. Tayangan pertandingan pun akan meledak tajam. Hal itulah yang membuat AFC dan FIFA tersenyum ketika Indonesia selalu hadir di ajang apapun. Ya, memang sangat luar biasa ini. Memang sudah diakui oleh para petinggi AFC setelah melihat hasil penjualan tiket stadion selalu habis terjual. Bahkan pada waktu lalu, ketika timnas Indonesia berjuang di Piala Asia Qatar, para supporter Garuda lebih banyak daripada supporter tuan rumah Qatar. Padahal kita sedang bermain di Qatar. Mereka yang bekerja di Qatar rela menyempatkan diri untuk menonton tim kebanggaan. Serta ada juga para fans Indonesia yang rela datang ke Qatar untuk mendukung timnas berlaga. Ya, antusiasme tersebut itu terjadi di negara lain. Apalagi jika skuad Garuda bermain di kandang sendiri. Pada saat kemarin saja, saat pertandingan skuad Garuda yang terakhir, yaitu saat melawan Bahrain, di mana Indonesia menang 1-0 pada laga tersebut. Kalian bisa lihat sendiri, bagaimana gilanya ribuan fans Garuda di dalam stadion GBK, apalagi mungkin dari kalian ada yang menonton langsung saat melawan Bahrain di GBK kemarin. Kalian pasti tahu sendiri bagaimana merindingnya pada saat itu. Bahkan koreo besar juga muncul pada laga itu. Koreo yang ditampilkan bukan koreo biasa, di mana membuat para pemain lawan gemetar dengan suasana gilanya di stadion GBK. Jelas hal ini mengundang atensi besar dari masyarakat luar, yang juga akhirnya ingin merasakan atmosfer dari fans timnas Indonesia. Pasalnya mereka melihat keseruan yang dihadirkan fans timnas Indonesia di stadion, karena mereka berkata, suasana di stadion sedikit berbeda saat Indonesia sedang bertanding. Bahkan dalam video yang beredar, seorang bule yang melihat laga timnas Indonesia menceritakan bagaimana gilanya suasana saat itu. Salah satunya dalam video viral ini, di mana bule sampai emosional yang berada di tengah-tengah fans timnas Indonesia. Mereka seperti berkaca-kaca melihat atmosfer dari fans timnas Indonesia yang tak berhenti-hentinya bernyanyi. Mereka sangat jarang melihat fans begitu fanatiknya bernyanyi 90 menit penuh, seakan para supporter menjadi nyawa ke-12 yang tak lelah menjadi bagian penting tim. Tentu begitu bandanya bule tersebut bisa merasakan atmosfer pertandingan yang dilakukan oleh fans timnas Indonesia yang memiliki fanatisme tinggi.
Baru-baru ini saja AFC kembali menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah AFF U23. Ya, tentu saja mereka pintar. Negara Indonesia adalah negara besar, dengan penduduk paling banyak di ASEAN dan ketiga di dunia. Negara Indonesia sangat bagus bagi proyek AFC di bidang sepak bola. Maka tak heran mereka tidak akan bosan menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah lagi. Kemarin Indonesia resmi menjadi tuan rumah Piala AFF U20 2025 pada tanggal 13 hingga 31 Juli mendatang. Dikutip dari laman resmi PSSI Sabtu 19 April 2025, Piala AFF U23 akan diikuti oleh 12 negara yang dibagi dalam 3 grup, dan pengundian fase grup akan dilakukan di Jakarta pada Jumat 30 Mei 2025. PSSI memilih Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dan Stadion Patriot Candrabaga Bekasi sebagai tempat berlangsungnya Piala AFF U23 2025. Lagi dan lagi klub Malaysia membuat onar yang sangat disayangkan. Sepertinya klub Malaysia sengaja ingin merayu para pemain naturalisasi Indonesia lagi agar bergabung dengan Liga Malaysia. Tentu semua para fans Indonesia pun gerah dengan aksi yang dilakukan oleh klub asal Malaysia. Ya, berita heboh mengejutkan datang dari Liga Malaysia. Pemain timnas Indonesia Liano Rangers dikabarkan tengah dibidik oleh klub papan atas Liga Malaysia, yaitu Selangor FC. Kabar ini diungkapkan langsung oleh jurnalis olahraga asal negeri jiran, yaitu Avinaswara melalui akun media sosial X miliknya. Ketertarikan Selangor FC terhadap Liano Rangers tidak lepas dari kebutuhan tim untuk memperkuat sektor sayap dan lini belakang. Kemampuan Liano yang serba bisa diyakini cocok dengan karakter permainan klub mereka. Liano saat ini masih terikat kontrak bersama PEC Zwolle hingga Juni 2027. Namun musim ini ia jarang tampil sebagai starter dan baru mencatatkan 17 penampilan di semua kompetisi. Minimnya menit bermain membuka spekulasi bahwa sang pemain bisa saja hengkang lebih awal jika ada tawaran yang lebih. Di sisi lain, jika Selangor serius ingin mendatangkannya, tentu harus menyiapkan dana besar untuk memboyong pemain berdarah Maluku itu dari Belanda. Di balik itu jelas, diincarnya Liano Rangers membuat fans Indonesia marah. Karena jika Liano pindah ke Liga Malaysia, secara harga dan level kualitas pun akan turun drastis. Contoh saja Jordi Amat. Jordi Amat yang dulu bermain di kasta tertinggi Liga Eropa, namun akhirnya luluh oleh rayuan klub asal Malaysia, yaitu JDT. Jordi Amat lahir di Spanyol. Ia mewakili tim nasional Indonesia. Ia menghabiskan sebagian besar karirnya bersama Espanyol dan Swansea City. Ia juga mewakili Rayo Vallecano 2 periode dan Real Betis di LA Liga. Terakhir serta klub Liga Pro Belgia, yaitu di Kasselpe sebelum bergabung dengan Johor Darul Ta'zim pada Juni 2022. Kepindahan Jordi Amat juga menjadi kontroversi besar karena disayangkan harus pindah ke Liga Malaysia. Padahal pada saat itu banyak dari tim-tim Liga Asia yang ingin merekrutnya. Ya, memang kita tidak munafik bahwa uang kadang bisa meluluhkan semua orang. Kini setelah Jordi Amat, giliran Liano yang dirayu klub asal Malaysia. Memang sangat disayangkan jika Liano harus pindah ke Liga ASEAN. Lihat saja Jordi Amat, secara kualitas pun menurun drastis. Saat ini saja Jordi Amat selalu jadi cadangan di skuad timnas Indonesia. Messi, aparece Messi, gol, gol, gol.